Pagi yang cerah ditemani dengan bocil-bocil kesayangan. Nah, ini berusaha untuk mencari media tanam yang cocok untuk keladi. Nah, keladi kalau misalkan di alam dengan pupuk seperti ini sangat membantu dan sangat bagus banget untuk pertumbuhan akar dan daunnya. Makanya jangan di skip, tonton sampai habis, oke? Musim hujan telah tiba, jadi saatnya buat sobat semua yang bergegas untuk memulai bercocok tanam. Ini saatnya yang tepat banget. Kenapa? Karena di musim ini, awal penghujan ini, tumbuhan pada tumbuh dan juga terutama yang hobi keladi, ini saatnya umbi bakalan muncul. Nah, untuk yang hobi mencacah, saatnya juga yang tepat untuk memperbanyak keladi dengan cara yaitu mencacah umbi. Tapi kalau misalkan yang hanya memeriksa umbi aja nggak apa-apa, nanti juga bisa secara alami memperbanyaknya dengan umbi tanpa bantuan manusia. Apapun itu bisa terjadi. Dan di video kali ini nanti di akhir video ada sedikit mungkin tips atau juga informasi buat sobat semua, siapa tahu bermanfaat. Dan jangan di skip ya videonya. Tak lupa bagi yang udah ngasih subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih. Dan mungkin juga yang baru menemukan Ala Kampung Channel, selamat datang. Semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di Ala Kampung Channel sobat semua. Nah, video kali ini ada 3 keladi yang bakal dijadiin contoh. Dan ini terlihat mungkin nggak rimbun ya. Dan kalau misalkan aku ambil sampel, ambil contoh, yang nggak semuanya yang mesti rimbun karena ada beberapa faktor. Yang pertama, kalau misalkan lihat keladi yang rimbun, mungkin yang gagal menumbuhkan keladi, ya nanti jadi kecewa dan patah semangat. Nah, kalau misalkan contoh berbagai jenis keladi, ada yang misalkan ada yang kurus, ada yang gembuk seperti ini, jadi semangat kembali. Dan di video kali ini nanti ada pupuk, ada media tanam yang mungkin benar-benar dari alam, tapi cocok banget untuk menumbuhkan keladi sehingga batangnya menjadi panjang dan juga daunnya menjadi lebar dan besar. Nah, mungkin kalau zaman dulu ya trik ini disebut trik
maerot ya, bisa memperpanjang dan memperbesar. Namun ini hanya untuk keladi. Oke, sobat semuanya. Nah, seperti ini ada yang kecil juga, tapi emang jenisnya lumayan kecil. Kalau yang ini kalau dibiarkan ini pada jumbo atau juga bisa sebesar telapak tangan orang dewasa, sobat semua. Nah, ini baru tumbuh dan belum terlihat yang bagusnya ya. Nah, kenapa ini selalu diulang-ulang? Karena untuk penyemangat. Nah, ini sebelah sini juga nih buktinya. Ini baru bangun dari dorman di musim hujan ini, langsung mungkin dapat nutrisi secara alami. Dan nah, ini juga ada yang pool, ada yang maksudnya pool air dibiarkan aja karena memang keladi pada umumnya dia menyukai lembab cenderung basah. Nah, ini campur ada bunga kemboja juga, nggak apa-apa sebagai peneduh. Nah, ini kan campuran, ada yang memang besar, ada yang itu nggak rimbun ya di satu potnya itu. Kenapa? Karena ini baru muncul dari dorman di musim awal hujan. Dan sebagai pecinta tanaman, pecinta keladi, nah bangga banget dengan musim hujan karena bisa memberikan nutrisi secara alami. Yang penting kalau misalkan banyak hujan, tolong usahakan matahari yang cukup supaya tidak busuk nanti di umbinya. Oke, sobat semuanya. Ada yang bertanya, kenapa sih selalu ada kucing atau binatang lain di videonya? Karena supaya bisa mengkaitkan antara video di video short dan juga di video yang seperti ini, video panjangnya. Jadi bisa balance dan bisa suka semuanya, oke? Nah, mulai ke pembahasan utama. Jadi ini pada tahu nggak sih, ini adalah jerami padi yang udah busuk, udah fermentasi. Dan di awal video tadi ada kan perjalanan menuju atau mendapatkan ini dari alam yang secara langsung. Nah, buat yang hidup di daerah pertanian yang dekat pesawahan kayak gitu, ini hal yang mudah untuk mendapatkan pupuk yang seperti ini. Taruh aja di potnya sampai penuh dan jangan ragu-ragu karena ini memang udah full fermentasi, sobat semuanya. Kalau contoh seperti ini sih sengaja dibikin untuk tambahan yang lumayan udah berkurang di media tanamnya, jadi tinggal tambahin aja supaya penuh kembali. Dan kalau misalkan mau diaduk dari awal ke media tanam itu lebih bagus juga. Dan ini sebetulnya sebagai contoh aja sih, kalau misalkan mau dimodifikasi atau dipadukan sesuai dengan selera sobat semua boleh. Contoh dipadukan seperti apa sih? Ya nanti kalau misalkan sobat semua dari awal mau ganti media tanam, boleh dicampur ini. Kalau misalkan mau full jerami kayak gini, yang penting udah fermentasinya udah bagus gitu kan. Jangan sampai yang jerami masih panas digunakan atau masih awal-awal belum fermentasi, ya kemungkinan bisa mati keladinya, sobat semuanya. Nah, keladi yang mungkin umbinya bisa dimasak, nah bagus juga untuk menggunakan jerami padi yang udah fermentasi, udah busuk. Nah, ini buktinya tanaman keladiku yang sederhana ini dengan menggunakan pupuk yang seperti tadi atau media tanam yang seperti tadi dicontohkan ya. Nah, ini bagus banget, warnanya juga jadi cerah karena memang seperti di alam. Semoga aja video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan tentunya bermanfaat sobat semuanya, oke?